Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 5A Ekonomi Syariah yang beranggotakan saya sendiri Khairul Mutaimah dengan NIM 031 yang akan bertugas sebagai moderator dalam penyampaian materi perilaku konsumen dan perlindungan konsumen perspektif etika bisnis Islam. Adapun anggota kelompok saya adalah Qoria Fatma dengan NIM 011 dan Nila Safatika dengan NIM 021. Sebelum lanjut ke materi, yang terhormat Bapak Habib Imam Nurdin Soleh selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis Islam ini, dan tak lupa untuk teman-teman semuanya. Perlu diketahui bahwa perilaku konsumen dalam perspektif bisnis Islam ini mempertimbangkan nilai-nilai etis dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan dalam Islam, seperti keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi. Perlindungan konsumen dalam Islam menuntut bisnis untuk memberikan produk yang bermanfaat, berkualitas, serta memastikan tidak ada penipuan dalam transaksi. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Baik, materi pertama yaitu definisi perilaku konsumen dalam Islam. Menurut Kotler 2008, perilaku konsumen merupakan studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Aturan dan kaidah konsumsi dalam sistem ekonomi Islam menganut paham keseimbangan dalam berbagai aspek. Konsumsi yang dijalankan seorang muslim tidak boleh mengorbankan kemaslahatan individu dan masyarakat. Perilaku konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi haruslah mempertimbangkan aspek maslahah ketimbang aspek kepuasan, karena tujuan dari Islam sendiri adalah menghendaki tujuan konsumsi adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan seseorang manusia dalam kehidupan sehari-hari mereka. Pemenuhan kebutuhan dalam Islam juga diajarkan pada umat muslim. Adapun kegiatan konsumsi dalam Islam adalah tidak boleh berlebih-lebihan dan mengkonsumsi yang halal dan thayyib. Materi selanjutnya yaitu konsumen dan representasi hablum minannas menuju hablum minallah. Yang pertama, hablum minannas, yaitu segala sesuatu tentang dunia dan akhirat yang berisikan fakta sifat kehidupan manusia yang dikaitkan dengan konsep ilahiyah. Menurut Mansur 2008, hablum minannas mempunyai 3 indikator. Yang pertama, kepribadian Islam terhadap dirinya sendiri, diukur dari perilaku jujur, disiplin, dan ketekunan. Kejujuran menunjukkan dari keberanian seseorang untuk mengakui kesalahan. Disiplin menunjukkan konsistensi seseorang dalam melakukan kebiasaan baik. Ketekunan menunjukkan dari usaha terus-menerus untuk mencapai apa yang dilakukan. Yang kedua yaitu kepribadian Islam terhadap sesama manusia. Diukur dari kebiasaan berbagi, kemurahan hati, mau bekerja sama, toleran, peduli, dan menghormati orang lain. Dan yang ketiga yaitu kepribadian Islam terhadap alam. Yang kedua yaitu hablum minallah, yaitu konsep bagaimana manusia berhubungan dengan Sang Maha Pencipta Allah. Hablum minallah mempunyai 3 indikator, yaitu yang pertama pengetahuan iman dan ibadah. Diukur dari pengetahuan seseorang tentang 6 rukun iman dan rukun Islam. Yang kedua, sikap iman dan ibadah. Diukur dari kepercayaan seseorang dalam menerima kebenaran ajaran Islam sebagai hasil pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga yaitu praktek iman dan ibadah. Diukur dari praktek yang dilakukan sehari-hari dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu preferensi konsumen muslim. Yang pertama ada rasionalitas. Dalam Islam, konsep konsumsi menerangkan bahwa kecerdasan yang dimiliki oleh konsumen bersifat tidak mutlak. Yang kedua yaitu kebebasan berekonomi. Dalam ekonomi Islam, sistem kebebasan merupakan kebebasan yang diwarnai oleh nilai-nilai agama yang bertujuan menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan kemaslahatan individu dan masyarakat. Yang ketiga yaitu memaksimalkan nilai guna. Seorang konsumen muslim dalam melakukan kegiatan konsumsi dapat memaksimalkan nilai utilitas yang didapatkan dari sebuah barang dan jasa dengan catatan tidak melampaui batas-batas atau kelebihan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum perlindungan konsumen perspektif bisnis Islam. Untuk melindungi konsumen, maka dalam fikih Islam dikenal berbagai perangkat istilah hukum seperti pelarangan bai al-gharar, pemberlakuan akhir khiyar,
beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya al-hold atau tidak adanya penyesuaian dalam jenis dan sifat barang, lalu ada al-hub atau adanya tipuan yang disengaja, dan lainnya. Hukum Islam melindungi konsumen di mana Islam tidak mengenal kapitalisme klasik yang menjelaskan pembeli harus berhati-hati. Tidak pula pelaku usaha yang berhati-hati, akan tetapi dalam Islam yang berlaku adalah prinsip keseimbangan atau al-ta'adul atau equilibrium yang mana antara penjual dan pembeli harus berhati-hati sesuai dengan teori perjanjian dalam Islam. Lalu setelah Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau sebagai pemimpin agama sekaligus pemimpin negara menghapuskan praktik bisnis yang tidak adil dan mengarah pada kezaliman dilarang dan dihapuskan, seperti penahanan stok spekulasi, kolusi oligarki. Lalu ada pembatalan informasi penting tentang produk, penjualan dengan sumpah palsu atau informasi penyesatan. Praktik-praktik bisnis yang dilarang oleh Rasulullah ketika beliau memerintah di Madinah antara lain yang pertama ada talaki rukban atau mencegat pedagang yang membawa barang dari tempat produksi sebelum sampai ke pasar. Lalu yang kedua ada melipat gandakan harta. Menurut Imam Al-Ghazali dilarang melipat gandakan harta dari kebiasaan yang berlaku. Lalu yang ketiga ada bai al-horor, bisnis yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kepastian. Lalu yang keempat ada gisyah atau menyembunyikan cacat barang yang dijual, bisa juga dengan mencampur produk cacat ke dalam produk yang berkualitas baik. Lalu yang kelima ada bisnis najasi atau praktik berbisnis di mana seseorang berpura-pura sebagai pembeli yang menawar dengan tawaran yang tinggi sehingga serta disertai pujian kualitas secara tidak wajar dengan tujuan untuk menaikkan harga barang. Lalu yang keenam ada produk haram, yaitu memperdagangkan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya ada riba, seperti yang kita tahu pengambilan tambahan dalam transaksi bisnis. Lalu yang terakhir ada tahfif, adalah mengurangi timbangan atau takaran barang yang akan dijual. Lalu yang selanjutnya ada hak dan kewajiban konsumen perspektif Islam. Dalam UU PK telah diatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Berdasarkan 9 butir hak yang diberikan kepada konsumen yang diatur dalam UU PK pasal 4 terdiri dari yang pertama ada hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Lalu yang kedua ada hak untuk memilih dan mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Lalu yang ketiga ada hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa. Lalu selanjutnya ada lagi hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Kemudian nomor 5 ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Selanjutnya ada hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Selanjutnya juga ada hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagai semestinya. Selanjutnya hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya. Selanjutnya, selain hak konsumen juga terdapat kewajiban konsumen yang diatur dalam pasal 5 UU PK. Yang pertama ada membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Lalu yang kedua ada beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa. Selanjutnya ada membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Kemudian ada mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Adanya kewajiban tersebut dimaksudkan agar konsumen sendiri dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif bisnis Islam, perilaku konsumen dan perlindungan konsumen ini mengedepankan nilai-nilai etika dan keadilan. Hal ini mencakup aspek seperti transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial, serta perlindungan terhadap konsumen dari praktik yang tidak adil atau merugikan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi bisnis dan kewajiban bagi pelaku bisnis untuk memberikan barang atau layanan yang berkualitas serta sesuai dengan yang dijanjikan kepada konsumen. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.